Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akyaul Husna dengan NIM A1J222002 dari kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang awal mula timbulnya bahasa dan teori-teorinya. Asal mula bahasa pada spesies manusia telah menjadi topik perdebatan para ahli selama beberapa abad. Walaupun begitu, tidak ada kesepakatan umum mengenai kapan dan umur bahasa manusia secara pasti. Salah satu permasalahan yang membuat topik ini sangat sulit dikaji adalah kurangnya bukti langsung. Akibatnya, para ahli yang ingin meneliti asal mula bahasa harus menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti lain seperti catatan-catatan fosil atau bukti-bukti arkeologis, keberagaman bahasa kontemporer, kajian akuisisi bahasa, dan perbandingan antara bahasa manusia dengan sistem komunikasi hewan, terutama sistem komunikasi primata lain. Secara umum, ada kesepakatan bahwa asal mula bahasa manusia berkaitan erat dengan asal-usul perilaku manusia modern. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai implikasi-implikasi dan keterarahan hubungan keduanya. Alih-alih menyimpulkan kapan bahasa pertama kali digunakan manusia, para ahli bahasa justru setuju bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui secara bertahan asal-usul bahasa. Ada yang mengatakan bahwa keberadaan bahasa dimulai sejak awal ada manusia. Dengan demikian, sejarah bahasa berlangsung sepanjang sejarah manusia. Ada sedikit informasi dari para peneliti sejarah bahwa bahasa muncul pertama kali kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Itu pun dianggap kesimpulan yang spekulatif dan tanpa bukti yang kuat, karena hasil kajian tentang asal-usul bahasa dianggap tidak pernah memuaskan. Malah ada yang bersifat mitos dan main-main. Maka pada tahun 1866, masyarakat linguistik Perancis pernah melarang membicarakan asal-usul bahasa karena hasilnya tidak pernah jelas dan hanya membuang-buang waktu saja. Perhatian dan waktu lebih baik dipusatkan untuk mengkaji bidang-bidang lain yang hasilnya jelas dan tidak spekulatif, seperti bidang kedokteran, biologi, fisika, astronomi, dan sebagainya. Langkanya bukti empiris membuat banyak ahli menganggap topik ini tidak dapat dijadikan kajian penting. Pada tahun 1866, Société de Linguistique de Paris bahkan melarang perdebatan mengenainya. Larangan tersebut tetap berpengaruh di banyak negara barat hingga akhir abad ke-20. Sekarang ada banyak hipotesis mengenai bagaimana, kenapa, kapan, dan di mana bahasa mungkin pertama kali muncul. Tampaknya tidak begitu banyak kesepakatan pada saat ini dibandingkan 100 tahun lalu. Saat teori evolusi Charles Darwin lewat seleksi alamnya menimbulkan banyak spekulasi mengenai topik ini. Sejak awal 1990-an, sejumlah ahli bahasa, arkeologis, psikologis, antropolog, dan ilmuwan-ilmuwan profesional lainnya telah mencoba untuk menelaah dengan metode baru apa yang mereka mulai pertimbangkan sebagai permasalahan tersulit dalam sains. Salah satunya sebuah hipotesis tentang teori bahasa yang didukung oleh Darwin 1809 sampai 1882 menyatakan bahwa hakikatnya lisan dan terjadi secara evolusi, yaitu berawal dari pantonim mulut di mana alat-alat suara seperti lidah, pita suara, laring, hidung, dan sebagainya secara refleks berusaha menirukan gerakan-gerakan tangan dan menimbulkan suara. Suara-suara ini kemudian dirangkai untuk menjadi ujaran atau ucapan yang mempunyai makna. Masih menurut Darwin, kualitas bahasa manusia dibandingkan dengan suara binatang hanya berbeda dalam tingkatannya saja. Artinya, perbedaan antara bahasa manusia dan suara binatang itu sangat tipis. Sampai-sampai ada sebagian yang berpendapat
bahwa binatang juga bisa berbahasa. Semua hewan sosial berkomunikasi satu sama lain, mulai dari lebah dan semut hingga paus dan kera. Namun hanya manusia yang telah mengembangkan bahasa yang lebih dari sekedar serangkaian sinyal yang telah diatur sebelumnya. Selanjutnya, terdapat beberapa teori mengenai asal-usul bahasa, yaitu para ahli setuju bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui secara bertahan asal-usul bahasa. Ada sedikit informasi dari para peneliti sejarah bahasa yang menyimpulkan bahwa bahasa muncul pertama kali kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncullah beberapa teori tentang awal mula timbulnya bahasa, yaitu A. Teori tekanan sosial yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini bertolak dari anggapan bahwa manusia timbul karena manusia primitif, dihadapkan dengan kebutuhan untuk saling memahami. B. Teori onomatopik atau ekoik atau imitasi bunyi atau gema yang dikemukakan oleh Herder. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai bunyi-bunyi yang dihasilkan objek tersebut. Objek yang dimaksud adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa alam. C. Teori interiaksi. Teori ini bertolak dari suatu asumsi bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran instinktif karena tekanan-tekanan batin, perasaan mendalam, dan juga rasa sakit yang dialami oleh manusia. D. Teori isyarat yang dikemukakan oleh Wilhelm Wundt, seorang psikologis yang terkenal pada abad 19. Teori ini tentang asal-usul bahasa didasarkan pada hukum psikologi, yaitu bahwa tiap perasaan manusia mempunyai bentuk ekspresi yang khusus. Contohnya ketika sedih, terlihat ekspresi sedih dan murung. E. Teori Jespersen menganggap bahwa bahasa manusia mulanya lebih bersifat puitis, yang dikemas dalam sesuatu yang menggembirakan dan indah. Disebut puitis karena ujaran vokal-vokal atau bunyi-bunyi manusia terlihat dan terdengar indah. F. Teori Yoheho. Noir menjelaskan bahwa orang-orang dulu atau nenek moyang kita itu selalu melakukan kegiatan yang berat sehingga mengakibatkan usaha pelepasan pernapasan yang keras. Beberapa ahli juga mengatakan terdapat 3 teori, yaitu A. Teori tradisional melibatkan Tuhan dalam asal mula bahasa atau monogenesis, lalu berpendapat bahwa awal mula bahasa berasal dari induk bahasa, yaitu bahasa Mesir, dan bahasa itu poligenesis, yaitu bahasa bermacam-macam. B. Teori modern. Muncul teori antropolog yang lebih mengedepankan psikologi manusia, memunculkan kosakata dari yang dia alami dan kosakata yang menimbulkan kebahagiaan. C. Teori akuisisi, yaitu pemerolehan bahasa pada anak, seperti pada anak umur 18 bulan menghasilkan bahasa, kemudian ketika anak umur 4 tahun bahasa tersebut dapat sempurna. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.